Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nur dari kantor SAR Mamuju, Jabatan Jurumudi, Angkatan 6, Kelompok 2. Hari ini hari pertama pembelajaran Latsar CPNS Agenda 3 yang dibawakan secara sinkronus oleh Bapak Anjar Sulistiono STME mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, beban dari interferensi politik, bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan tugas ASN adalah: 1. Pelaksanaan kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hak PNS itu terdiri dari 6, yaitu cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan hak P3K itu cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Kewajiban ASN terdiri dari 8. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan NKRI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, ke-8, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN juga mempunyai kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN terdiri dari melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melaksanakan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan
atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya rangkumkan dari manajemen ASN. Sekian, jika ada kesalahan dan salah kata saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.